Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdus Suharto di SHT Vintage Car yang bertempat di Lumajang, Jawa Timur. Sobat SHT, kali ini kita akan membahas mobil Dozdat tahun 1962. Dozdat ini adalah salah satu kompetitor dari Ford dan Chevrolet Impala. Nama DAT ini dalam kamus bahasa Inggris berarti anak panah. Dan perlu sobat ketahui juga, DAT ini sempat melirik pemerintahan Indonesia pada tahun 1960, sukses menjadi mobil kementerian sobat. Yuk kita lihat bagaimana keseksian mobil ini. Dari bodi Dozdat ini sobat, bentuknya mobil ini agak gede dan banyak manisan-manisannya, banyak leku-lekuannya bodi di bagian fender kanan kiri dan fender belakang. Kalau panjangnya kira-kira dia berapa ya? 6 meter sobat. Kalau bagian depan kisaran 2 meter ya. Nah, ini bagian Dozdat. Bagian depannya ada 4 lampunya sobat. Sebelah kiri ini ada di fender, yang 2 lagi ada di tengah. Di sini ada pemanis, listnya, grillnya ini seperti ini, berbeda dengan mobil lainnya. Mungkin salah satu ciri khasnya dari pabrik masing-masing. Perlu sobat ketahui ya, Dozdat ini adalah salah satu mobil dari mobil Chrysler. Kalau Chevrolet kan GM, kalau Dozdat ini dari Chrysler. Untuk bumper ya seperti ini, berbeda agak ke belakang ya sobat. Jadi lurus terus ke belakang. Nah, lampu seinnya dia sembunyi di balik grillnya. Oh, kok di balik, di bawahnya sobat. Nah, ada di sini kan. Ini di bagian kap mesinnya sudah saya las. Udah rapi. Di kap mesin ini ada simbol Dozdat. Simbol Dozdat itu seperti ini. Entah itu seperti salib atau seperti pedang, kurang tahu ya. Coba di belakang itu ada nanti. Terus di fender sebelah kiri, di bagian kap mesin ada list. Nah, ini mungkin ya yang namanya DAT itu kan anak panah tadi. Ini mungkin lah. Terus ini lurus ke belakang. Di fendernya ini ada lekuannya sobat. Jadi di atas lampunya ada fender, lekuan seperti ini terus ke belakang. Nah, seperti itu. Dan untuk peleknya, ini PCD-nya udah dirubah jadi lubang 4. Sebenarnya DAT ini PCD-nya 11. Oh, PCD-nya Dozdat ini 120. Kayak Mercy, lubangnya 5. Ini udah diganti. Terus bagian tengahnya ya sobat, seperti ini. Listnya di depan itu jadi 1 sampai pintu. Nah, ini yang kemarin kropos sudah dilasin. Mobil ini yang saya tampilkan di minggu lalu yang ditarik dari Chevrolet 54 itu. Untuk handle pintunya sama dengan mobil-mobilnya, ditekan, ditarik. Untuk kacanya ini kecil ya. Dari belakang kecil seperti ini. Di sini ada segitiganya angin-angin sobat. Mungkin dulu nggak ada AC. Jadi kalau angin-angin ini fungsinya seperti ini. Nah, di sini ada list buat manisannya. Mobil tua itu identik dengan krum-kruman atau stainless seperti ini. Jadi ibarat orang itu, ini pakaiannya sobat. Ini perhiasan lah. Jadi untuk pemanis mobilnya biar lebih cakep harus ada ini. Nah, ini yang tadi di depan itu hilang. Jadi di kap di atapnya ini ada. Ini lambangnya seperti ini. Terus kanan kiri ada, depan dan belakang ada di kap bagasi dan kap mesin. Itu sebenarnya ada tapi hilang. Nanti kita carikan lagi. Terus kalau handle pintu sama, ditekan baru ditarik. Tuh, udah enak semua karena sudah dilasin semuanya. Terus bagian belakang di sini ada sirip-sirip seperti ini, dan fendernya sama dengan depan. Jadi dia agak agak seksi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Agak seksi. Listnya tadi yang saya katakan anak panah itu seperti ini. Dari depan sampai ke belakang ini ada. Nah, cakep kan mobilnya?
Terus bagian belakangnya sobat, oh bagian belakangnya ini ada ternyata ya. Ini logo belakangnya ada, udah dilasin juga. Ini logo belakangnya seperti ini tadi yang aku bilang, ini ada. Dan tutup bensinnya, oh tempat pengisian bensinnya ada di baliknya plat nomor sobat. Nah sayang tangkinya nggak ada nih di sini. Jadi kalau kita ke SPBU mungkin pusing nyarinya ya. Lampunya seperti ini, unik ya. Ini lampu sen, ini lampu kota dan lampu rem. Jadi kalau ini pecah ya mungkin kesulitan karena sangat berbeda dengan mobil-mobil sekarang ya. Ada bagian apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya ada seperti ini. Di sini ada list bagian belakang. Untuk bagian fender belakang nggak ada list ke depannya, cuman putus sampai sini. Jadi lampu nyambung kanan kiri, terus jadi putus di sini sobat. Bempernya sama dengan depan, putus di samping. Kalau mobil-mobil tua, bempernya terbuat dari besi semua. Jadi cakep pastinya. Yuk kita lihat bagian interiornya mobil tua itu seperti apa sih. Mohon maaf sobat, mobilnya masih berantakan. Aduh, seperti ini lantai-lantainya kemarin udah dilasin semua. Sangat simpel sekali ya interiornya. Loh, ini ada listnya juga bagian dalam. Ini ada speedometer. Tuas Prosnelnya ada di sini nih sebenarnya. Seperti Chevrolet yang 55 seperti itu. Yang di video sebelumnya itu ada tutorialnya mengemudi mobil tua. Ini nggak ada, udah hilang mungkin ya. Gampang dah, soalnya ini lagi proses restorasi ya sobat. Jok depannya ini sebenarnya sambung. Ini nggak orsinil, jadi pisah. Sebenarnya sambung gini. Jadi dia kalau mobil tua gimana ya? Gede jok depannya. Kalau isi orang 3 itu muat. Nah, body dashboard ini bodinya udah saya review semua, bentuknya udah seksi. Jadi pemerintah Indonesia sempat curi-curi pandang mobil kementerian era 60 seperti ini. Kita lihat mesinnya. Tenaganya gede nih, 3700 cc. Inline, 6 silinder. Bloknya berbeda dengan Chevrolet. Dia miring kalau ini sobat. Tenaganya gede, cocok buat truk-truk ini. Mesinnya masih mati sih. Belum sempat ngidupin, nunggu antrian, sabar. Wah, kondisinya seperti ini, masih bahan belum saya hidupin ya sobat. Oke, nggak bisa banyak-banyak nerangin mesinnya karena belum hidup. Intinya mesinnya udah gede. Oke sobat SHT, begitulah sedikit review mobil Dodge 1962 ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan share pada teman-teman kalian. Biar kita anak-anak muda seperti saya ini ya tahu kalau Indonesia itu indah. Beragam mobilnya dan beragam motornya. Jangan lupa juga di subscribe. Pastinya kalian harus mengisi kolom komentar. Dan komentarnya yang pastinya positif lah. Biar kalian mendapatkan giveaway-nya sobat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.